Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Evalin, NPM 2018 01 50743. Penelitian yang akan saya bahas yaitu mengenai klien korban catcall. Catcalling adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang menyerang atribut seksual yang dimiliki seseorang. Penyerangan ini dilakukan dengan sasaran seksualitas korban dalam bentuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan mempertunjukkan materi pornografi dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban merasa tidak nyaman. Pelecehan seksual adalah tindakan yang sering dilakukan dalam masyarakat. Tindakan ini cukup memprihatinkan, mengingat dampaknya dari korban seperti dihina, stres, direndahkan, dan terintimidasi. Banyak kasus pelecehan yang terjadi di masyarakat, namun tidak sedikit korban yang tidak melapor. Hal ini karena pelecehan di ruang publik masih dianggap wajar, dan biasanya korban disalahkan karena beberapa alasan. Contohnya seperti cara berpakaian korban, postur tubuhnya, jam malam, dan gaya hidup mereka. Akar permasalahan dari pelecehan seksual verbal atau catcall ini yaitu karena adanya cara pandang yang bias gender yang menyebabkan relasi kuasa yang timpang. Dengan begitu, perempuan dijadikan objek kepuasan seksual. Ironisnya, fenomena catcall dianggap suatu canda yang lucu, bukan sesuatu hal yang serius. Pelecehan seksual secara verbal atau catcall ini masih sangat dianggap lumrah karena tidak ada kerugian fisik yang dimiliki korban. Tetapi hal ini tetaplah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk verbal, dan pelecehan seksual verbal seperti catcalling ini bisa terjadi di mana saja, di tempat umum, seperti contohnya tuh di angkutan umum, di pasar, pinggir jalan, di sekolah, di kampus. Selanjutnya saya akan membacakan deskripsi karakteristik klien yang sudah saya wawancara. Narasumber adalah seorang perempuan yang namanya berinisial YB. Ia adalah seorang siswi cantik yang berusia 17 tahun. YB adalah salah satu siswi Paskita Global Cijantung. YB adalah siswi yang termasuk sering menjadi korban catcall. Ia sering dilecehkan di berbagai tempat. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di luar sekolah pun ia sering mengalami tindakan catcall. Contohnya seperti di jalanan, di angkutan umum, di warung, dan sebagainya. YB bercerita kepada saya, sebelumnya YB belum mengetahui apa itu catcall. Setelah ia mencari tahu, catcall adalah tindakan pelecehan secara verbal atau non-fisik. Pelecehan yang sering YB dapatkan adalah kedipan mata, siulan, dipandang postur tubuhnya dari atas hingga bawah. Setiap YB sedang mengalami catcall, ia merasa takut, tidak nyaman, malu, dan ia merasa ada yang salah pada dirinya. YB adalah siswi yang selalu berpakaian tertutup, dan ia tidak menyukai pakaian yang ketat. Ia sempat berpikir mengapa dirinya masih dilecehkan, padahal pakaiannya tertutup. Setelah ia mencari tahu bahwa pelaku catcall itu tidak memandang pakaian apa yang digunakan pada korban, dan setiap ia mengalami catcall, YB hanya memendam sendiri dan tidak berani untuk memberitahu orang lain atau tidak melapor. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul adalah banyaknya korban catcall yang tidak berani untuk melawan pelaku dan melapor bahwa ia sedang atau sering mengalami pelecehan secara verbal atau catcall. Dan banyaknya pelaku tidak memiliki kesadaran dan tidak tahu dampak yang akan dirasakan oleh korban
yang ada di pikiran pelaku, catcalling itu adalah sebuah candaan, bukan sesuatu hal yang serius dan hal yang lumrah karena tidak ada kerugian fisik yang didapatkan oleh korban. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien. Kebutuhan klien saat ini adalah dorongan positif dan memberikan beberapa tips jika suatu saat ia mengalami pelecehan secara verbal selanjutnya. Yang pertama, korban bisa menghindari atau melawan. Yang kedua, berhenti dan menatap pelaku dengan berani. Yang ketiga, selalu percaya diri. Yang keempat, memberanikan diri untuk melapor dan meminta tolong pada orang sekitar. Selanjutnya, potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang dimiliki klien secara optimal dapat dikembangkan, mampu mengatasi masalah dirinya, dan mampu menerima dinamika perubahan lingkungan dengan cepat agar terciptanya kehidupan yang mandiri dan bahagia. Selanjutnya, layanan BK yang tepat untuk diberikan itu ada dua. Yang pertama, layanan konseling individu. Yang kedua, layanan informasi. Dalam layanan konseling individu, konseling yang diselenggarakan oleh seseorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam hal ini, klien yang dimaksud adalah korban catcall. Layanan ini dilakukan untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien. Melalui layanan ini juga, klien dapat dibantu untuk terus berkembang dan dipelihara dari segala bentuk yang dapat menjerumuskan kembali pada masalah yang dialaminya. Dalam layanan ini, konselor harus berusaha untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang dialami oleh klien. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi itu adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Melalui layanan ini, konselor dapat memberikan banyak informasi dan pemahaman mengenai catcalling, definisinya, penyebabnya, dampaknya, serta penanganannya yang sekiranya dapat membantu klien korban catcall untuk mengentaskan masalahnya dan menjalani kehidupannya dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.